Halo Money Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada episode kali ini kita akan mulai membahas mengenai The Last of Us episode ketiga. Dan menurut gua ini adalah episode yang bisa dibilang ada agenda SJW-nya Pak ya. Tapi kisahnya menarik banget buat diikuti. Bahkan bisa gua akui ini adalah episode The Last of Us yang paling sedih. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oh ya, sebelum kita akan bahas The Last of Us episode ketiga, kita sekali spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton, agar kalian bisa nonton dulu episodenya, agar kalian bisa merasakan cinema experience yang mendalam. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Money Booster, let's break down this video. Lanjutkan dari episode kedua, di mana setelah Joel dan Ellie diselamatkan oleh Tess yang sudah mengorbankan nyawanya demi mereka bisa kabur dari kejaran para zombie. Akhirnya mereka beristirahat di tengah hutan untuk mempersiapkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan mereka. Nah, Ellie yang merasa bersalah karena dialah yang notice bahwa Tess memiliki luka gigitan zombie untuk pertama kalinya. Akhirnya dia meminta maaf kepada Joel karena hal tersebut. Namun karena Joel merasa sakit hati dan berusaha untuk move on, akhirnya Joel dan Ellie melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke sebuah toko terbengkalai yang tepat berada di sebelah barat Boston. Thinking about what happened. So don't blame me for something that isn't my fault. A lot of goddamn questions. Yang dimana toko itu merupakan sebuah tempat kamuflase di mana Joel dan Tess pernah menyembunyikan berbagai macam senjata sebagai suplai rahasia. Dan tentunya Ellie juga mencari beberapa barang yang bisa dipakai untuk bertahan hidup. Namun yang ditemukan adalah mesin game arcade Mortal Kombat, dan dia menceritakan bahwa dia pernah memakai sebuah karakter yang bernama Milena untuk mengalahkan musuhnya. Nah, Joel yang melihat Ellie karena hal itu akhirnya membiarkannya, dan Ellie pun melanjutkan ilmu mengambil beberapa barang yang bisa dia pakai. Tapi ternyata Ellie menemukan ada sebuah pintu rahasia menuju ke bawah tanah, yang dimana sepertinya itu adalah sebuah gudang penyimpanan barang-barang yang akan dijual. Dan Ellie pun menemukan ada sesat zombie jamur yang masih hidup, namun tubuhnya sudah mulai terkubur dan hanya tersisa kepalanya saja. Lalu akhirnya Ellie mengeluarkan pisaunya dan menebas kepala zombie itu dengan tenang. Dan sampai melihat bahwa zombie yang ada di hadapannya ini pun mati perlahan. Setelah mereka sudah siap, akhirnya Ellie dan Joel memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Boston bagian barat, di mana Joel akan bertemu dengan teman lamanya yaitu Bill untuk meminta bantuannya. Selanjutnya kita akan dibawa kelas balik ke tahun 2003, di mana awal pandemi jamur Cordyceps dimulai. Tepatnya di rumah Bill yang ada di Boston bagian barat, di mana semua orang-orang yang ada di sana pun segera untuk dievakuasi. Namun yang menolak untuk dievakuasi itu adalah Bill, yang ternyata dia berada di bunker yang sudah dibuat di dalam rumahnya, dan dia menyiapkan berbagai macam supply dan juga senjata yang sudah ia siapkan untuk bertahan hidup dari pandemi tersebut. Nah, setelah semua aparat tentara Amerika Serikat dan semua orang-orang ini pergi dari perumahan tersebut, dan akhirnya perumahan tersebut pun kosong dan tak berpenghuni, akhirnya Bill pun keluar dari tempat bersembunyiannya dan menjarah semua toko-toko yang ada untuk kebutuhan supply seperti makanan, senjata, amunisi, bahkan sampai membuat sebuah perangkap di setiap tempat tinggalnya agar supaya para zombie tidak bisa masuk ke kawasan daerahnya. Tak lupa juga bahwa Bill memasang berbagai macam kamera pengawas di setiap sudut kawasan perumahannya untuk memantau berbagai macam pergerakan seseorang atau zombie yang melintas, sehingga semua jebakannya pun bisa bekerja untuk membunuh mereka. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Bill bisa bertahan hidup dan membunuh beberapa zombie yang melintas, hingga akhirnya dia menemukan ada satu orang yang terjebak dan terjatuh ke dalam sebuah lubang yang ia buat di lahannya. Ketika dia memeriksa, dia menemukan ada satu orang yang bernama Frank telah datang ke sana untuk mencari supply dan makanan. Setelah Bill menolongnya, dia memeriksa Frank dengan alat yang ia curi dari salah satu tentara, apakah Frank terinfeksi atau tidak. Ternyata hasilnya negatif. Akhirnya Bill mengundangnya masuk untuk makan bersamanya, dan Frank berniat untuk pergi dari situ setelah ia mendapatkan makanan. How'd you get that? You can make it by nightfall. First, my name's Frank. Namun ketika Bill memainkan sebuah piano milik ibunya, akhirnya Frank mendengarkannya dan dia bertahu bahwa lagu itu sangatlah sedih dan sangat menyayat hatinya, sehingga Frank bertanya apakah Bill memiliki pasangan yang pernah meninggalkannya, tapi Bill tidak menjawabnya, dan mereka berdua pun tiba-tiba berciuman, dan ternyata mereka
Ya, oke, lanjut lah ya. Akhirnya Bill dan Frank memutuskan untuk tinggal bersama dan menjalin hubungan asmara mereka sambil bertahan hidup dari wabah virus yang sedang melanda dunia saat itu. Hingga 3 tahun kemudian di tahun 2010, tiba-tiba mereka saling bertengkar karena Bill tidak menyetujui adanya beberapa survivors yang sedang ditolong oleh Frank dengan memberikan mereka makanan. Karena sejak awalnya Bill hanya menolong Frank saja dan tidak mengundang orang-orang yang lain. Dan akhirnya Frank menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk membantu aliansi kepada orang-orang tersebut agar jika mereka membutuhkan bantuan, maka mereka siap menolong Bill dan Frank nantinya. Seperti itu Pak ya. Nah ternyata orang-orang yang ditolong oleh Frank ini adalah Joel dan Tess yang saat itu mereka masih muda. Dan mereka makan bersama Bill dan Frank untuk saling berkenalan satu sama lain. Nah Bill yang awalnya memiliki hati yang keras karena menganggap bahwa semua orang itu harus dibunuh karena takut terinfeksi. Akhirnya dia juga harus menyadari bahwa yang berusaha bertahan hidup itu bukan hanya Bill dan Frank aja, namun ada orang-orang baik juga seperti Joel dan Tess yang menghampiri mereka. Dan disinilah Joel berpesan kepada Bill untuk selalu bertahan hidup dari wabah tersebut Pak ya. Nah itu adalah kata-kata yang sangat memilukan dan gua nggak bisa bayangin sih mereka bisa survive dengan suasana pandemi virus jamur yang sebelah dunia Pak. Ini aja COVID aja untungnya nggak sampai seperti itu Pak ya. Jangan sampai lah, aduh ngeri banget Pak. Oke lanjut. Do I ask for things? Ever? You what? I'm the same way. Oh, you're a paranoid schizo. Civilized meal and such a beautiful Protected against stray infected. And they'll beat that fence and your tripwires. We'll be fine. Akhirnya menuju ke tahun 2013 di mana Bill dan Frank terus melakukan hubungan romantis mereka dan ada suatu kisah di mana Frank memamerkan bahwa dia sudah menanam tanaman stroberi yang indah di depan pekarangan rumah Bill untuk memperindah suasana perumahan tersebut meskipun di sekelilingnya tampak suram Pak ya karena udah ditinggalkan bertahun-tahun oleh para penghuninya. Dan ini membuat Bill yang ada di sana pun makin jatuh cinta dengan si Frank ini karena dia menilai bahwa meskipun dalam keadaan survive, si Frank ini masih sempat-sempatnya bisa menanam tanaman stroberi lah dan juga mencat semua berbagai macam tembok rumah lah untuk mempercantik suasana rumah tersebut. Dan akhirnya mereka ciuman kembali, ciuman terus. Tetapi pada malam harinya ada beberapa survivor yang berusaha menerobos perbatasan yang dibuat oleh Bill. Tapi ternyata setelah mereka berusaha melewati itu, tiba-tiba senapan dan bom milik Bill membakar dan membunuh mereka dengan cepat. Nah Frank yang mendengarkan hal itu langsung bangun dari tidurnya dan mengambil pistolnya untuk menolong Bill yang sedang di luar sana dengan menembaki berbagai macam survivor yang masih berusaha untuk menerobos. Namun tiba-tiba Bill terkena tembakan dan Frank membawanya kembali masuk ke dalam rumahnya untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuh Bill hingga akhirnya Bill pun masih hidup. Inside. No! I gotcha. Put it in there for me. I made a list for you. Skip 10 tahun kemudian di mana Bill dan Frank yang setua ini pun menjalani hari-hari tua mereka dengan melukis, membuat perangkap dan juga menikmati hari romantis mereka. Tapi sayangnya Frank mengalami kelumpuhan karena usianya yang semakin tua dan akhirnya Bill sebagai pasangannya pun selalu menemaninya. Tapi kondisi Frank makin lama makin lemah hingga dia sudah menyerah dengan keadaannya dan memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menelan semua obat-obat yang ada. Awalnya Bill gak menyetujuinya, namun Frank terus memaksanya karena keadaannya sudah semakin membuat dia gak sehat. Karena Bill tahu bahwa keadaan Frank udah gak lama lagi, akhirnya Bill menerima permintaan Frank dengan memasakkan makanan sesuatu yang spesial untuk Frank terakhir kalinya sebelum ajal akan menjemputnya. Lalu setelah itu Frank meminum segelas anggur yang dalamnya terdapat sebuah obat-obatan satu pak yang dicampurkan dan mereka menikmati malam terakhir mereka. Akhirnya Bill dan Frank pergi ke tempat tidur untuk beristirahat dan kisah mereka pun berakhir. Were there already pills in the bottle? Tak lama setelah itu, Joel dan Ellie tiba di perumahan Bill untuk mengunjunginya dan meminta bantuannya. Namun yang ada, Joel gak menemukan tanda-tanda kehidupan dari Bill dan Frank di rumah. Nah, saat mereka telah menelusuri untuk menemukan Bill, akhirnya Ellie menemukan sebuah surat tersembunyi yang bertuliskan bahwa Bill tidak ada di rumah dan dia sudah meninggalkan berbagai macam senjata dan suplai khusus untuk kebutuhan Joel. Karena Bill tahu bahwa Joel suatu hari akan datang untuk meminta bantuannya. Dan dia di dalam surat itu menuliskan jika Joel mencari Bill, maka jangan buka sebuah kamar tidur yang berada di dalam rumah itu karena itu bersifat rahasia. Nah, Bill juga memberikan sebuah permintaan kepada Joel untuk selalu tetap menjaga Tess baik-baik karena Bill tahu bahwa keromantisan antara Joel dan Tess sudah melekat sejak tahun 2010, tepat awal mereka bertemu. Di saat Joel membacanya, dia langsung down karena dia mengingat bahwa dia nggak bisa menyelamatkan Tess saat mereka hendak membawa Ellie menuju ke markas Firefly yang ada di gedung Capitol kemarin di episode kedua. Tapi Joel berusaha merelakan kepergian Tess dengan cara memperingatkan Ellie untuk nggak lagi membicarakan soal
soal Tesla key di hadapannya. Setelah mereka membaca soal itu, Ellie menemukan sebuah kunci mobil yang berada di atas surat itu dan memberikannya kepada Joel. Dan Joel tahu bahwa yang dimaksud Bill ini adalah mempersiapkan kendaraan juga untuknya untuk bisa pergi dari wilayah tersebut. Dan akhirnya Joel dan Ellie berkemas kembali untuk mencari beberapa barang yang mereka butuhkan seperti senjata dan suplemen makanan untuk mereka akan bisa bertahan hidup, dan memakai mobil milik Bill untuk bisa pergi dari sana. Lalu mereka berdua pun pergi dengan damai menuju ke barat, tempatnya di markas Firefly yang jaraknya sangat jauh dari Boston. Lalu perjalanan Joel dan Ellie pun berlanjut. Nah, di endingnya adegan ditutup dengan memperlihatkan dalam kamar Bill yang jendelanya terbuka. Namun kita nggak bisa melihat takdir bagaimana Bill dan Frank ini seakan-akan dibuat sangat misterius, Pak. Nah, itulah akhir dari alur cerita The Last of Us episode ketiga yang bisa dibilang cukup membuat gue sedih sih dan bikin terharu banget dengan kisah romansa antara Bill dan Frank sampai kematian mereka. Sekarang kita akan mulai breakdown detail apa aja kita temukan dan kita akan bandingkan dengan versi gamenya. Jujur, ini perbedaannya sangat besar banget untuk karakter Bill yang ada dalam game The Last of Us. Bahkan di sini pertemuan Ellie dan Bill juga nggak ada karena penggarapan cerita yang mengalami perubahan yang sangat besar. Karena kita akan bandingkan dengan apa yang ada di game The Last of Us ini. Adegan pertama di mana Ellie berada di depan sebuah mesin game arcade dengan bertuliskan Mortal Kombat 2, yang dimana Ellie menceritakan bahwa dia memakai sebuah karakter yang bernama Milena, yang dimana kemampuannya memakan otak lawannya dengan lahap. I had a friend who knew everything about this game. There's this one character named Melina, Heath, and then she swallows you whole and barfs out your... Sebenarnya apa yang dikatakan Ellie ini memang benar, bahwa dalam game Mortal Kombat 2 yang dirilis pada tahun 1993 ini adalah sebuah game yang bertemakan survival para petarung bumi melawan petarung Outworld. Dan Milena adalah salah satu karakter antagonis yang dimana dalam gerakan sebelum dia menghabisi musuhnya, dia menggunakan jurus dimana dia memakan otak manusia tersebut hingga tak tersisa. Nah, jurus tersebut disebut sebagai Fatality. Nah, Fatality ini tuh nggak cuma Milena doang yang punya, tapi semua petarung Mortal Kombat yang ada dalam game itu hingga sekarang. Seperti itu, Pak, ya. Oke, nostalgia dikit. Oke, adegan kedua ketika Joel bertemu dengan Bill ini sangat berbeda dengan gamenya. Nah, kalau di versi gamenya ini, Joel ini bertemu dengan Bill ini pertama kali saat ketika Joel dan Ellie memasuki kawasan Bill. Dan dari situlah Joel terjebak pada salah satu perangkap zombie yang dibuat oleh Bill ini. Dari sanalah Joel dan Bill ini bertemu dan akhirnya mereka meminta bantuan kepada Bill untuk meminjam sebuah kendaraan dia agar mereka bisa pergi dari sana. Namun pertemuan Ellie dan Bill ini tidaklah akur, di mana Bill menganggap bahwa Ellie ini hanya sebagai beban aja untuk dibawa oleh Joel untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya Bill tahu bahwa tujuan Joel membawa Ellie sebenarnya adalah untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen, bahwa darahnya yang mengandung antibodi ini bisa menyelamatkan dunia dari pandemi virus jamur tersebut. Nah, di sini banyak yang bertanya, apakah Bill dan Frank ini memang adalah seorang gay dalam gamenya? Jawabannya adalah yes. Cuma scene itu nggak ditunjukkan dalam gamenya bagaimana hubungan intim antara Bill dan Frank, tapi hanya diceritakan melalui mulut Bill aja. Karena ini literally berbeda banget, bahkan dalam gamenya kehadiran Frank secara fisik itu hanya ditunjukkan ketika Joel dan Bill menemukan jasad Frank yang gantung diri dalam warehouse-nya dengan luka gigitan zombie pada leher Frank dan juga tubuhnya. Dan Joel nggak tahu siapa itu Frank dalam gamenya. Lalu Bill menceritakan bahwa Frank adalah rekannya dan dia bertahu detik itu juga bahwa Frank tewas gantung diri karena selama ini Frank dikabarkan menghilang dan gak ada kabar sama sekali. Namun di situ nggak diceritakan bagaimana antara Frank dan Bill ini bertemu untuk pertama kalinya. Malahan di seriesnya diceritakan bahwa Frank ini masuk jatuh dalam sebuah perangkap milik Bill dan akhirnya mereka terjalin hubungan cinta ketika mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Sehingga dari sinilah Bill dan Frank hidup bersama untuk bertahan hidup. Bahkan kematian Frank pun tiba berbeda, di mana Frank dalam sesi ini diceritakan tewas karena umurnya yang udah semakin tua, ditambah dengan dia meminum satu bungkus obat yang disatukan dengan anggurnya ketika dia makan malam bersama dengan Bill. Jadi kematiannya ini menurut gua tuh sangat ironis, Pak, ya, dimana itu dirubah banget oleh HBO Max ini, Pak, ya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah Bill juga tewas dalam sesi ini, masih dibuat misterius banget, Pak. Tapi menurut gua Bill udah tewas karena sejak awalnya ketika Frank ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, Bill ini merasa gak rela, dan kita sebagai penonton seolah dibuat yakin bahwa Bill akan tewas bersama dengan Frank dalam rumah tersebut. Jadi kemungkinan itu adalah alasan kenapa Bill ini tidak ingin Joel masuk dalam kamarnya ketika dia berkunjung ke rumahnya, karena kemungkinan Joel gak mau menyaksikan jasad Bill dan Frank berada dalam kamar tidurnya. Atau bisa jadi dalam kamar Bill ini dia harus membuat sebuah perangkap jika seorang masuk ke dalam sebuah kamarnya, karena kita tahu bahwa Bill dalam The Last of Us ini adalah seorang yang ahli dalam membuat sebuah perangkap segila apapun, persis dengan gamenya. Nah, ini kemungkinan dia buat agar orang-orang lain termasuk dengan Joel ini gak ingin melihat kondisi jenazahnya, dan dia ingin jenazahnya bersama dengan Frank ini membusuk dengan sendirinya. Maka itu juga asik kenapa di ending
yaitu jendela kamar Bill ini dibuka biar bau busuknya keluar ke udara seperti itu Pak ya. Kalau di game justru berbeda, di mana Bill menolong Joel dan Ellie dengan cara meminjamkan mobil untuk mereka sambil mereka bertiga berusaha untuk bertahan hidup dari serangan para zombie dan clicker yang menyerang mereka. Bahkan dalam gamenya Bill, Ellie dan juga Joel ketika mereka dalam perjalanan menuju ke garasi, mereka berhadapan dengan bloater ketika mereka melewati ke dalam sebuah ruangan lapangan basket. Nah, buat yang belum tahu, bloater ini adalah varian zombie jambon yang bisa dibilang cukup berbahaya karena ukurannya sangat besar dan peluru sulit tembus ke dalam kulitnya. Nah, ini dikarenakan karena tingkat efisiensi bloater ini sudah melebihi setahun, sehingga akhirnya tubuhnya sudah bermutasi menjadi lebih besar lagi sehingga dia menjadi bloater Pak ya, seperti itu. Jadi ya gua harapin sih dari kemarin bloater ini akan menjadi ancaman mereka selanjutnya ketika mereka bertemu dengan Bill untuk bertahan hidup. Namun yang ada semuanya dibuat berbeda Pak ya. Gua kaget loh sumpah. Bahkan gue tuh gak ngeliat dari trailer The Last of Us episode ketiga, gue gak ngeliat sama sekali. Bahkan ya gue pengen menikmati cinema experience gue gitu loh, tapi tiba-tiba ternyata dibuat beda loh. Tapi gue percaya bahwa bloater ini pasti akan diadaptasi ke dalam sebuah series ini juga seperti itu Pak. Jadi mungkin bloater ini gak ditempatkan dalam ceritanya si Bill, tapi kemungkinan akan diletakkan mungkin di scene-scene yang lain mungkin seperti itu Pak ya. So kita tunggu aja, oke? Adegan ketiga, ketika Ellie sedang membungkuk barang Bill, dia menemukan sebuah pistol yang terdapat di lemari dekat piano antiknya. Lalu Ellie mencurinya dan memasukkannya ke dalam sebuah tas. Karena kita tahu bahwa sepanjang mereka survive, Ellie ini gak pernah membawa senjata untuk membela dirinya. Maka tadi itu di saat ada kesempatan, dia langsung mengambil pistol Bill dan membawanya tanpa sepengetahuan dari Joel. Kalau di versi gamenya, Ellie ini hanya mengungut barang-barang yang bagus seperti majalah, komik, bahkan barang-barang bacaan yang lainnya untuk dia baca sambil di dalam mobil, sementara Joel menyetir di sebelahnya Pak. Seperti itu. Jadi ada berbagai macam perbedaan signifikan lah ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke review Pak ya. Menurut gua untuk The Last of Us episode ketiga ini di luar ekspektasi gua banget Pak, dimana di dalam The Last of Us episode ketiga ini malah lebih fokus kepada penceritaan antara Bill dan juga Frank, bagaimana awal mereka bertemu hingga sampai mereka berdua mati bareng-bareng ketika di tahun 2023 Pak. Seperti itu, makanya yang menurut gua kematian mereka ini sangat menghubungkan kisah cinta sejati meskipun LGBT Pak ya, tapi gua nggak peduli asalkan itu dibuat masuk akal. Karena di sini diceritakan bahwa Bill dan Frank ini mereka tuh cerita karena masuk akal, karena di saat-saat itu, di tahun-tahun itu yang namanya survive itu mereka itu udah hasrat seksnya mereka itu udah nggak normal. Nah ini sama seperti dengan Ellie. Nah buat yang belum tahu, Ellie itu adalah seorang lesbian loh Pak. Karena si Ellie ini pada masa kecilnya dia itu udah tumbuh di masa pandemi jamur cordyceps ini Pak. Seperti itu, makanya dari itu ketika dia beranjak remaja, dia itu nggak tahu bagaimana hasrat seks yang bener tuh bagaimana, seperti itu Pak. Nah gitu, makanya gak terasa dipaksakan banget. Itu yang gue suka. Makanya gue suka kalau ada film yang bertemakan LGBT tapi cara pembentukan mereka tuh gay atau lesbi itu nggak dipaksakan. Nah gitu, maksudnya ada sebabnya, nggak gitu menurut gue. Makanya Last of Us ini meskipun agak sedikit LGBT, tapi menurut gue masih oke aja dalam segi penceritaan dan juga penghubungan antara satu karakter dengan karakter yang lainnya Pak, seperti itu ya. Oke, perlu diingat bahwa ini jangan disalahpahami Pak ya, karena sekali lagi ini gue bukan pro LGBT ya. Gue suka dengan pengembangan karakternya yang mereka itu asal mereka jadi LGBT karena apa? Dan itu ada sebabnya. Contoh deh, kalau kalian mau tahu ada series Amerika yang melibatkan LGBT yang kental, Game of Thrones. Game of Thrones itu ada beberapa karakter yang bisa dibilang mereka tuh lesbian, gay, banyak, homo segala macam. Ngental banget Pak Game of Thrones. Tapi mereka itu ada alasannya. Itu yang gue suka. Bukti apa lagi? Bohemian Rhapsody. Itu juga Freddie Mercury itu juga seorang gay loh. Itu adalah tokoh legendaris. Makanya kenapa gue suka The Last of Us episode ketiga ini. Maaf ya buat yang nggak suka dengan scene gay yang gak jelas itu ya, karena The Last of Us ini yang ketiga ini ya, sekali lagi yang gua katakan, pada saat pandemi itu hasrat seksual mereka itu udah mulai gak jelas karena ya mereka udah sendirian segala macam bla 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 dengan adanya pandemi seperti itu Pak. Jadi ya gue bisa maklumin kenapa Bill juga Frank mereka terlibat seperti itu gitu sih. Oke, itu cuma mengenai review singkat dan breakdown The Last of Us episode ketiga kali ini. Kalau ada detail yang gak kita sebutkan di sini atau kalian punya review kalian sendiri, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengirimkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua sertakan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa video terbaru di kita, oke? Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Push Official. Linknya udah gua sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!